Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Pak, saya Fauzia Ramadhanisi, mahasiswi Universitas Riau, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya tujuan saya ke sini yaitu untuk salah satu bentuk pemenuhan tugas dari dosen saya, yaitu mata kuliah pembinaan majalah sekolah, yaitu dengan tugas mempromosikan atau memperkenalkan salah satu sekolah yang berada di lingkungan sekitar. Itu alhamdulillah saya diamanahkan untuk memperkenalkan profil sekolah MTS Attaqwa yang terletak di Kampung Bugis, Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara. Mungkin mulai bisa dari Bapak untuk memperkenalkan diri Pak sebagai Kepala Sekolah MTS Attaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sujarno. Gelar saya, pendidikan saya sarjana sosial. Saya di MTS Attaqwa ini lebih kurang 4 tahun menjabat. MTS Attaqwa ini merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Secara struktural laporan kita ke Kementerian Agama, bukan ke Dinas Pendidikan, namun kita juga mitra Dinas Pendidikan. Artinya dalam hal ujian nasional kita mengacu ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. MTS Attaqwa ini berdiri tahun 2004, yang asal mulanya di Masjid Attaqwa Tanjung Uban. Dan tahun 2007 itu mulai pindah di Kampung Bugis, RW 1 RW 1, Kelurahan Tanjung Uban Utara, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Dan satu-satunya MTS yang ada di Kecamatan Bintan Utara. Dan kita memiliki tenaga pendidik dan kependidikan lebih kurang 13 orang yang terdiri dari 11 orang guru, termasuk saya sebagai kepala sekolah yang diamanahkan menjadi kepala madrasah. Kalau di madrasah itu disebut kepala madrasah, bukan kepala sekolah, nama esensinya sama saja. Dan selama ini sebelum saya ditugaskan di sini, saya bertugas di lembaga lain, di MTS juga, namun di kecamatan yang lain. Jadi lebih kurang tahun keempat saya berjalan di sini memimpin lembaga ini. Dan untuk sistem pembelajarannya kita menggunakan seperti kurikulum yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang lain, seperti kurikulum 2013. Kita sudah full kurikulum 2013, namun kita terkendala di masa COVID ini, masa COVID mulai dari 2021 itu betul-betul vakum kegiatannya, kebanyakan kita menggunakan sistem daring Namun setelah keadaan lumayan kondusif, kita menggunakan sistem pertemuan tatap muka juga. Namun kita menyesuaikan, sehingga kalau COVID meningkat kita tutup, kalau COVID mereda kita mulai lagi tatap muka seperti itu. Dan lalu untuk ekstrakurikulernya kita berjalan di masa COVID ini hanya pramuka. Itu pun kalau pas daring kita nggak jalan. Kalau pas daring kita hanya berikan penugasan berupa video kegiatan mereka masing-masing yang disampaikan oleh pembina masing-masing di pramuka itu. Namun kalau untuk pembelajaran juga kebanyakan kita sistemnya daring. Daring itu banyak media yang kita gunakan, ada Zoom, ada Google Meet, dan ada kita menggunakan Edmodo juga sering memberikan tugas. Ada juga sistem menggunakan grup WA. Yang paling efektif grup WA, karena tidak semua siswa memiliki aplikasi yang mumpuni di handphonenya mereka masing-masing, sehingga seperti itu. Makanya hasil evaluasi kita, karena memang daring tidak maksimal bagi kami, karena memang geografis kita nih tidak semuanya terjangkau oleh sinyal yang baik. Akhirnya keputusan kita ambil tatap muka seluruhnya dengan mematuhi protokol kesehatan, jadi berjarak 1 meter. Kebetulan kita nggak terlalu ramai, siswa kita hanya berjumlah sekitar 80-an waktu di awal pandemi itu seperti itu. Saya rasa itu kita kalau untuk visi ada di depan juga visi kita memang menciptakan generasi robbani, generasi milik akhlakul karimah dan menguasai teknologi, begitu. Dan kita kan memang kurikulumnya Kementerian Agama, namun yang lebih besar adalah kurikulum umum, karena kita lembaga formal, legalitasnya sama dengan lembaga pendidikan yang lain, hanya ditambah muatan agama dengan 5 mata pelajaran agama, yaitu Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, Bahasa Arab, dan sejarah kebudayaan Islam. Ditambah lagi dengan mulak-mulan kita adalah tahsin dan tahfiz.
Jadi kalau dari tahsin dan tahfiznya banyak prestasi dari siswa kita untuk musabaqah tilawah Quran antara kecamatan, kabupaten, kan provinsi dan ada yang sampai ke nasional seperti itu. Dan saya rasa itu untuk tahap awal mungkin ada ini. Kalau untuk sejauh ini kan sistem pembelajaran lebih kurang kita dilanda virus COVID-19 itu sama 2 tahun ya Pak. Apakah selama pembelajaran daring, semi daring mungkin ada yang daring atau tetap muka ya Pak mulai dilaksanakan. Apakah ada kendala-kendala lain yang dialami oleh siswa selain terkendala jaringan seperti itu Pak? Kendalanya begini juga, selain jaringan ada juga yang tidak punya handphone. Handphonenya itu handphone center kalau kita. Jadi penugasan apa yang kita berikan kan tidak bisa. Terus selain jaringan, jelas biayanya, paket data, ya kan. Saya juga bingung juga sih sebenarnya kita kan menggunakan paket data nggak besar sebenarnya. Makanya Zoom jarang kita pakai. Kita kan diberikan kuota oleh pemerintah seperti Kementerian Agama. Namun kuota ini setelah pandemi mau habis baru kuotanya turun gitu. Dan kuota ini terbatas, hanya digunakan untuk aplikasi Zoom. Yang lainnya tidak bisa kita gunakan dan dibatasin waktu kan kuota itu hanya dari pagi, nanti jam 1, jam 2 sudah nggak bisa digunakan lagi. Besok juga seperti itu. Jadi tadi ya masalah pembelian kuota ya di awal ya, sinyal, terus geografisnya juga ya, terus kondisi orang tua. Kita adalah sekitar 10% memang orang tuanya nggak mampu, rumahnya saja ya boleh katakan nggak layak. Namun karena daring ini mereka juga terpaksa untuk membeli handphone juga, karena kasihan juga kita ngelihatnya. Namun inilah keadaan yang terjadi selama seperti itu. Untuk kegiatan ekstrakurikulernya kan selama pandemi yang berjalan hanya pramuka ya Pak. Apakah terkendala untuk mengikuti event-event tertentu karena selama pandemi yang berjalan hanya pramuka gitu? Kan biasanya kalau tidak ada virus COVID itu biasanya selalu ada ekstrakurikuler event-event yang diikuti. Nah untuk selama ini kan hanya pramuka. Apakah ada yang terkendala lagi gitu Pak? Dulu kita ada ekstrakurikuler atau panahan ya, memang sebelum COVID itu masih kita beberapa bulan kita lakukan. Setelah COVID kita memang off dan memang kondisi tidak mungkin kalau panahan kan memang kita ngumpul semua nih. Memang kita tiadakan. Jadi untuk di semester berikutnya jadi panahan itu kita tiadakan. Namun untuk yang dulu kita ada tari juga ya. Tari juga nggak bisa karena berkumpul kan. Itu kita tiadakan karena memang mulok ini kan ekstrakurikuler ini disesuaikan dengan geografis sebenarnya, tidak bisa dipaksakan di suatu tempat, memang bisa dilaksanakan. Untuk pramuka memang ekskul wajib bunyinya ya, karena memang wajib, jadi harus tetap dilaksanakan. Mengingat kurikulum 2013 itu ekskul pramuka merupakan jadi ekstrakurikuler wajib bagi sebuah lembaga untuk memenuhi standar K13 itu sendiri. Seperti itu. Kalau yang lain seperti tahsin tahfiz mereka hanya mengirim video ya, jadi kalau event sama lampat ini sampai hampir tidak ada event ya. Kalau di kita hampir tidak ada, namun ada beberapa yang ada lomba pidato ya, kita yang siswa yang nggak mampu kita bina ya, kita secara virtual juga pidatonya kan, seperti itu kita kirim videonya. Ngaji juga kita kemarin ada yang kita kirim ngaji itu di Medan yang mengadakan itu, siswa kita kirimkan videonya juga, alhamdulillah juara 1. Itu yang tingkatnya nasional sebenarnya, cuman eventnya kita melalui online seperti itu, ada sekali juara 1 itu. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang Bapak sebutkan tadi, untuk tingkat tertingginya itu udah sampai kemana Pak kalau dari kegiatan ekstrakurikuler di MTS ini sendiri? Kalau ekstrakurikuler pramuka kita baru ke levelnya kecamatan ya. Kita kan ada lomba tingkat ya, biasanya kalau pramuka itu tingkat 1 sampai tingkat 4. Kalau tingkat 1 kan levelnya masih di kecamatan. Itu kita ya sampai di situ kalau pramuka. Kalau untuk siswanya ya, namun kalau untuk pembinanya memang sudah waktu di masa kuliah dia mengikuti Racana itu udah sampai ke nasional untuk pembinanya, dan untuk pembina juga sudah mengikuti diklat sampai ke level Warda level provinsi. Pramuka pembina kan memang dibina itu tidak hanya siswanya, pembinanya juga mengikuti kegiatan-kegiatan itu juga gitu. Alhamdulillah memang pembina kita memang memiliki skill yang mumpuni di bidang itu ya, itu namanya KR Nazurna ini itu sarjana biologi ya, memang dia aktif di pramuka misalkan seperti itu. Kalau yang lain ekskul kita tahsin tahfiz ya itu sudah level jauh ya, yang nasional juga ada juara nasional, namun
Kalau nasional kan utusannya bukan di madrasah lagi, kita dibawa oleh misalnya di kabupaten dibawa oleh kecamatan Bintang Utara, tapi siswa kita untuk izin juga siswa kita seperti itu. Akhirnya ya kalau mendapatkan penghargaan paling kita hanya diberikan suatu pemberitahuan yang mendapatkan sesuatu sendiri, bahkan kabupaten kecamatan yang membawanya seperti itu. Bahkan sampai ke MNSI juga pernah semesta bertilawah pada waktu itu ya. Ada 3 siswa kita mengikuti rekaman selama sebulan kegiatan semesta bertilawah itu di MNSI TV ya. Itu kita juara 3 nasional seperti itu. Dan itu pun mewakili dari lembaga pondok yang mereka naungi gitu. Namun siswa kita sebut karena mereka siswa kita gitu loh. Iya. Saya rasa itu. Karena Excel kita nggak banyak ya, tidak tergantung kekuatan, karena memang dari jam tatap muka kita di madrasah sudah banyak. Beda dengan sekolah menengah umum pertama ya. Sekolah menengah pertama sekolah umum itu kan hanya 10 mapel. Kita itu 16 mapel. Karena ada mapel pelajaran umum kita ambil semua, ditambah 5 mapel agama yang dari kurikulum Kementerian Agama, ditambah dengan mulok ataupun ekskul yang ada di madrasah itu sendiri yang berbasiskan agama seperti itu, untuk menambah nilai jual dari madrasah itu sendiri seperti itu. Kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri biasanya dibina oleh guru sendiri ya Pak? Yeah. Berarti setiap ekstrakurikuler dibina oleh guru di sini sendiri ya Pak? Yeah. Kalau boleh tahu jumlah guru di MTS Atako ini ada berapa ya Pak? Jumlah guru itu 10, 11 dengan saya. Kepala sekolah kan saya guru juga. Hanya diberi tugas teman sebagai kepala sekolah kan gitu. Ya amanahkan seperti itu. Namun juga saya membina kalau saya biasanya siswa untuk fahmil atau cerdas cermat tuh. Tapi itu bukan ekskul ya. Perlombaan-perlombaan seperti itu, cerdas cermat, fahmil Quran atau syahril Quran, itu biasanya saya yang bina itu saya sendiri. Kalau yang lain, tasnya tapi ada gurunya Ustadz Dan Tanjung ya kan, SPD juga. Kalau untuk pramuka tadi, Nazurani SPD. Terus untuk tari ada juga Elvina Sari Silalahi SPD juga. Jadi kita memang ada tupoksinya pembina yang lainnya seperti itu. Berarti yang membina itu sesuai tupoksinya masing-masing? Iya, sesuai tupoksi. Karena memang kalau nggak ahli kan nggak bisa bina. Dan hasil pasti tidak maksimal kan gitu. Mungkin kembali lagi ke Bapak. Kalau Bapak sendiri sudah berapa lama menjabat di MTS ini? Saya sebenarnya saya bermulai ditugaskan itu Oktober 2017. Itu tapi saya masih megang 2 lembaga sih. Lembaga madrasah juga di MTS itu, di Lobam itu juga saya masih pegang. Di sana juga pegang saya 2 jabatan ya. Namun di 2018 itu saya sudah full, di Februari saya full dari 18 sampai sekarang. Lebih kurang 4 tahun lebih lah berjalan. 19, 20, 21, 22 kan baru awal ya. 4 tahun lebih berjalan. Selama Bapak menjabat, apakah ada kendala yang Bapak alamin atau yang ingin Bapak kembangkan lagi selama pandemi di MTS ini sendiri gitu Pak, selama masa pandemi? Banyak sebenarnya. Saya masuk dalam kondisi minus, sangat minus, jadi perlu ceritain ya. Orang mungkin kamu Bugis ini Bintangkara juga tahu kondisi MTS seperti apa. Ketika saya diberikan tugas di sini waktu itu saya sempat menolak, dipujuk lagi 2 tahun saya di lobinya supaya untuk jadi di sini. Akhirnya saya setuju karena dekat rumah, bolehlah saya bilang saya jalankan gitu. Saya coba perbaiki lagi karena memang itu tadi kita awalnya dikenal dengan tempat buangan. Memang di lembaga pendidikan tak boleh menyebutkan itu, namun pada kenyataannya banyak yang melakukan seperti itu, bahwa MTS Tafa waktu itu memang tempat siswa-siswa buangan itu masuk ke sana. Bahkan kita kalau PBDB setelah SMP pada tutup tuh, SMP tutup baru sisa tertolak di SMP itu kelari ke kita. Artinya kalau untuk di selektif itu udah tinggal yang prestasi ujung-ujung masuk di kita, bahkan nggak ada prestasi sama sekali kan. Seperti itu. Dan itu saya rubah image itu dari awal. Dan dulu jalan pun nggak ada, listrik nggak ada, terus musola juga belum ada, status lahan masih hutan lindung dan sebagainya. Namun ya keinginan saya memang pengen menjadikan Takwa ini memang ya selevel lah dengan sekolah menengah pertama yang ada di Bintan gitu kan. Dari segi prestasi dan sebagainya memang berat kita melakukan ya, karena memang merubah yang sudah ada menjadi merubah kebiasaan baru itu sangat sulit. Bahkan dalam Islam kan untuk merubah kebiasaan seseorang itu